Belakangan ini pasti kita sering mendengar gerakan yang mengatasnamakan agama, terutama agama Islam. Mulai dari di media sosial sampai di kehidupan sehari-hari, pasti ada aja pembahasan mengenai ini, seperti contohnya pan-Islamisme. Pan-Islamisme merupakan sebuah gerakan dan gagasan untuk menyatukan kaum muslimin, kemudian membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan dan mengusir penjajahan dunia barat atas dunia Islam. Gagasan pan-Islamisme lahir atas pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Waktu itu beliau sedang berada di Mesir, lalu melihat bagaimana miskinnya negara itu. Kemudian, beliau merasa aneh dengan kondisi Mesir yang sangat gersang, padahal Mesir itu subur dan kaya raya. Jadi, saat itu Mesir mengalami permasalahan perekonomian, dan hal itu membuat banyak bangsa asing masuk dan ikut campur ke masalah ini. Tapi, campur tangan ini justru membuat keadaan semakin lebih runyam. Mesir dieksploitasi. Nah, dari hal ini Jamaluddin mulai berusaha membangun kesadaran bangsa Timur bahwa bangsa Barat telah mengeksploitasi bangsa mereka. Jamaluddin Al-Afghani merupakan tokoh pembaharu dari negara Afghanistan yang memiliki pemikiran unik dalam menanggapi dominasi Barat terhadap Islam. Pada abad ke-19 merupakan awal periode modern bagi umat Islam di mana mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa bangsa Barat mengalami kemajuan peradaban yang luar biasa. Jadi kemajuan dari Barat ini mendorong para pemuka agama Islam untuk umat Islam kembali jaya, dan salah satu sosok pentingnya merupakan Jamaluddin Al-Afghani. Ia juga yang menyuruhkan ide pembentukan pan-Islamisme. Pan-Islamisme merupakan gerakan untuk menyatukan umat Islam untuk melawan kekuatan asing atau bangsa Barat, yang mana menurutnya sumber kelemahan dunia Islam yaitu kurangnya solidaritas. Tujuan dari pan-Islamisme ini juga untuk mempersatukan dunia Islam dan juga menyebarkan pemahaman yang agama yang benar di kalangan generasi muda. Nah, Jamaluddin ini adalah orang pertama dalam era modern Islam yang sadar akan bahayanya penetrasi Barat dan perpecahan dunia Islam. Berikutnya adalah Muhammad Abduh. Ia adalah penerus dari gurunya Jamaluddin Al-Afghani yang mempunyai kesamaan dari sifat keduanya, yaitu gagasan yang mendukung pembaharuan dalam Islam. Tapi tak banyak juga pembedaan dari keduanya. Jamaluddin merupakan sosok revolusioner, sedangkan Muhammad Abduh lebih mendukung pada pembaharuan yang berangsur-angsur dan fokus pembaharuan tersebut dalam aspek pendidikan. Abduh mempercayai bahwa Barat bisa maju karena adanya ilmu pengetahuan. Maka dari itu, Muhammad Abduh juga mempercayai bahwa umat Islam akan maju dengan adanya ilmu pengetahuan. Bagaimana cara ia menerapkan hal tersebut? Ia mengusulkan ilmu untuk masuk ke kurikulum madrasah. Abduh ini berharap dengan ada campur tangannya ilmu pengetahuan biar dapat menjadi batu loncatan untuk mendukung pembebasan dari tradisi dan penafsiran agama yang kolot. Rashid Ridho adalah seorang intelektual muslim yang meneliti serta ikut mengembangkan bagaimana perkembangan Islam di era modern, khususnya abad 20 mendatang. Awal mula adanya gagasan pembaharuan oleh Rashid Ridho ini pasti diawali dengan kegelisahannya terhadap agama Islam yang di masanya pada kala itu sedang mengalami keterpurukan. Hal ini kemudian menggelisahkan para pemikir Islam, salah satunya Rashid Ridho. Rashid Ridho melihat Islam sebagai sebuah kesatuan. Kesatuan di sini maknanya adalah kesatuan sebagai pemeluk keyakinan yang sama. Baginya, kaum muslim dalam tubuh muslimin itu sendiri telah tumbuh perasaan saling bersaudara atau ukhuwah Islamiyah dalam diri kolektif mereka. Kemunduran peradaban Islam pada saat itu menurut Rashid Ridho ialah salah satunya karena adanya perpecahan yang terjadi di kalangan mereka. Rashid Ridho menawarkan konsep kekhalifahan seperti fungsi kepala negara yang kemudian dibantu oleh para ulama dalam struktur pemerintahannya untuk mewujudkan gagasan atau ide dari pemikiran mengenai persatuan umat muslimin itu. Rashid Ridho pada mulanya meletakkan harapan yang besar pada kerajaan Utsmani untuk merealisasikan idenya. Namun harapan itu tidak diraih dan pupus setelah Mustafa Kamal kemudian muncul berkuasa di Istanbul. Mustafa Kamal menghapuskan sistem pemerintahan kekhalifahan, akan tetapi Rashid Ridho terus berusaha sehingga kemudian pada akhirnya ia meletakkan harapan pada kerajaan Saudi Arabia. Gerakan pan-Islamisme di Indonesia masuk pada tahun 1924 dan berkembang atas dasar gagasan Cokroaminoto. Cokroaminoto berpendapat bahwa Islam itu mencangkup kebebasan umat seluas-luasnya terkait dengan politik dan ekonomi. Ia menganggap Islam telah menggariskan persaudaraan yang harus dilakukan oleh umat Islam di negara manapun tanpa memandang suku, ras, bangsa, dan kelas.
Contoh gerakan Islam moderat di Indonesia termasuk organisasi tradisionalis Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah yang memiliki sejarah panjang dalam mempromosikan pendidikan Islam dan program kesejahteraan sosial. Organisasi-organisasi ini juga umumnya mendukung gagasan negara sekuler dan terlibat dalam politik demokrasi. Di sisi lain, beberapa contoh gerakan Islam di Indonesia antara lain Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang menyerukan pembentukan negara Islam dan penerapan syariah, serta Front Pembela Islam atau FPI yang terlibat dalam berbagai tindakan kewaspadaan dan keyakinan agama. Sarekat Islam. Pada awalnya, Sarekat Islam adalah organisasi dagang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Pada tahun 1912, Cokroaminoto mendirikan organisasi yang sama. Kemudian Cokroaminoto ini pun yang mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Tujuannya untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyaingi para pedagang asal Cina. Sarekat Islam ini identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, serta ekonomis. Dalam perkembangannya Sarekat Islam ini sangat luas. Juga pelaksanaannya tidak terlihat adanya gerakan politik yang terjadi. Sarekat Islam ini memperjuangkan hak-hak sesungguhnya yang ada di bidang politik, kemudian memperjuangkan keadilan tanpa menyerah, serta menekan adanya penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kemudian terjadilah perpecahan akibat perbedaan suasana kehidupan politik setelah tahun 1929, yaitu telah terkena pengaruh komunis dari Henry Josephus Maria Vliet pada 1913. Kemudian pada 1914, Vliet bersama Adolf Busch mendirikan ISDV atau Indis Sosial Demokratis Vereniging di Semarang. ISDV ini berpaham Marxis. Karena tidak dekat dengan rakyat, maka ISDV ini mencoba untuk memasuki Sarekat Islam yang dipimpin oleh Semaun. Kemudian Sarekat Islam terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Putih dipimpin oleh Cokroaminoto, Sarekat Islam Merah dipimpin oleh Semaun, yang mana dia menentang percampuran agama dan politik dalam Sarekat Islam. Nah, celah yang terjadi antara Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih pun semakin meluas saat keluarnya pernyataan dari PKI yang menentang adanya pan-Islamisme.